Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat di tempat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dedit Aib Naziri. Di sini saya dan teman-teman saya akan menampilkan hasil analisa saya, yaitu lebih mengenali siapa itu Frank Owen Gehry dan beserta hasil karya-karyanya pada saat beliau menjadi arsitektur. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Frank Owen Gehry. Yang pertama yang saya jelaskan adalah informasi pribadi. Jadi Frank Owen Gehry ini berkewarganegaraan ganda, yaitu tepatnya di Amerika Serikat dan Kanada. Beliau lahir pada tanggal 28 Februari 1929. Jadi sekitar sekarang ini umurnya sekitar 91 tahunan. Tempat lahirnya pada Toronto, Ontario, Kanada. Beliau mempunyai hasil kerjanya yang paling terkenal, yaitu Museum Guggenheim di Bilbao, Spanyol, yang dilapisi dengan titanium, dan juga aula konser Walt Disney di pusat kota Los Angeles, dan ada lagi Dancing House di Praga, Republik Ceko. Dan ada pula penghargaan Frank Owen Gehry yang saya sebutkan adalah beliau pernah mendapatkan medali emas di American International Assurance, yaitu PT Asuransi AIA, dan juga pernah mendapatkan National Medal of Arts, dan juga pernah mendapatkan Order of Canada, dan juga ada penghargaan Pritzker, dan juga penghargaan Wolf. Nah, itu Nah, itu adalah contoh-contohnya penghargaan yang didapatkan Frank Owen Gehry. Yang kedua, saya akan menjelaskan kehidupan pribadi. Frank Owen Gehry ini dilahirkan di tengah keluarga Yahudi di Toronto, Ontario, Kanada. Nama kecilnya adalah Frank Goldberg. Sewaktu kecil, ia diajak neneknya membangun kota-kota kecil dari potongan kayu-kayu bekas. Dan neneknya ini selalu memasukkan ikan mas hidup ke dalam bak mandi yang penuh berisi air sebelum dimasak menjadi gefilte fish. Nah, kebiasaan neneknya itu sering diamati oleh Frank Owen Gehry ini. Gerakan dan bentuk-bentuk ikan yang sangat senang diperhatikannya dan nantinya sering menjadi tema desain yang dibuatnya. Maka dari itu tema-tema dari desain Frank Owen Gehry ini cenderung ke gloss metal gitu. Jadi mengkilap cenderungnya. Pada tahun 1947, Frank pindah ke California, bekerja sebagai sopir truk sambil kuliah di Los Angeles City College, dan akhirnya lulus dari Sekolah Arsitektur Universitas Southern California. Setelah lulus pada tahun 1954, Frank tidak langsung bekerja di bidang arsitektur, melainkan bekerja di sejumlah tempat yang tidak ada kaitannya dengan arsitektur, termasuk menjadi anggota militer Amerika Serikat. Frank sempat belajar tata kota di Harvard Graduate School of Design, namun berhenti sebelum lulus. Setelah itu, Frank menikah dengan Anita Schneider dan mengganti namanya dari Frank Goldberg menjadi Frank Gehry. Jadi ketika kita sekolah di sebuah universitas arsitektur, tidak berarti ketika kita nanti sudah lulus ada suatu pekerjaan yang menyelempang dari arsitektur, bukan berarti kita harus menolak.
karena sebuah sesuatu itu membutuhkan proses. Jadi suatu saat ketika kita lulus, apa yang kita hadapi kita jalani, karena yang kita butuhkan bukan hasilnya melainkan prosesnya. Dari proses step by step itu nantinya waktu yang membawa kita kepada hasil yang kita inginkan. Karena yang kita ketahui di Indonesia ini setiap tahunnya pencetak ratusan bahkan ribuan sarjana arsitektur. Jika semua itu menjadi menjadi seseorang arsitektur, maka itu menjadi sebuah keanehan. Di situ menandakan bahwa ketika kita kuliah sekolah di Universitas Arsitektur, maka ke depan kita tidak harus menjadi seorang arsitek. Jadi intinya setelah kita lulus, apa yang kita hadapi harus kita jalani. Kita butuh proses untuk meraih apa yang kita inginkan. Tidak harus ketika kita lulus dari universitas kita harus menjadi seorang arsitek. Kita nikmati aja prosesnya dulu, baru nanti waktu yang membawa kita lagi ke sebuah tujuan kita. Percayalah. Oke, lanjut. Di sini saya akan menampilkan contoh hasil karya Frank Owen Gehry ya. Yang pertama ini ada tower di Hannover, Jerman ya. Tower ini berdiri pada tahun sekitar 1999 sampai 2001. Yang kedua ini adalah tampak Walt Disney yang terletak di Los Angeles, Amerika. Walt Disney ini dibuat berdiri pada tahun 1999 sampai 2003, antara itu ya. Yang ketiga ada Cinematic Franchise di Paris, Perancis. Yang keempat ada Peter B. Lewis Building di Cleveland, Ohio, berdiri pada 1999 sampai 2002, antara itu juga ya. Yang terakhir ini Weizmann Art Museum di Minneapolis. Dia berdiri pada 1988. Itu adalah contoh-contoh hasil karya Frank Owen Gehry. Di luar itu mungkin masih ada banyak. Dan ciri-cirinya karya Frank Owen Gehry ini mesti finishing hasil akhirnya itu yang ditonjolkan adalah konsepnya mungkin unik ya. Jadi dia menunjukkan sesuatu yang belum dimiliki oleh orang lain gitu. Disitulah yang membuat Frank Owen Gehry ini dicari orang lain yang untuk mendesain yang unik-unik gitu. Mengapa Frank Owen Gehry ini bisa dikatakan dicari orang banyak sedangkan di luar sana ini banyak arsitek? Di sini saya menanggapi pendapat saya sendiri, karena Frank Owen Gehry ini adalah seorang yang berani. Beraninya ini maksudnya itu berani menampilkan suatu karya yang tidak dimiliki orang lain. Jadi suatu karya yang belum ada, karya yang baru gitu. Karena karya-karya yang baru itu sangat diminati, yang terutama yang bentuknya yang unik, yang di luaran belum ada gitu. Dan finishing dari bangunan-bangunan yang didesain Frank Owen Gehry ini rata-rata itu gloss, metal, titanium, cenderung ke mengkilap gitu. Itu yang membuat
dirinya itu menjadi punya apa ya, mempunyai kepribadian sendiri. Jadi jika orang menyebut Frank Owen Gehry, maka cenderung kepada bangunan yang gloss metal titanium seperti itu. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa arsitek, kita harus menanamkan, kita harus mencari jati diri kita, apa yang akan menjadi sesuatu pada diri kita, sehingga orang lain itu ketika mencari itu nggak ada, adanya pada diri kita gitu. Karena sesuatu yang unik itu eh, masing-masing orang itu berbeda-beda gitu. Ketika kita mempunyai karya tapi karya meniru, itu semua orang bisa. Tapi ketika kita mengembangkan suatu karya yang tidak dimiliki orang lain, maka kita akan dicari orang lain. Selanjutnya adalah ciri khas gaya arsitektur. Gehry dikenal karena desainnya yang bergaya postmodern serta rekayasa yang tidak biasa. Ciri khas desainnya adalah struktur bangunan berkurva yang dilapisi dengan logam titanium. Seni dan arsitektur berasal dari sumber yang sama, yang dimana bahwa kesamaannya terhadap bagaimana cara para pemain seniman membuat komposisi pada kanvas merupakan hal yang harus dipelajari seorang arsitek untuk menemukan komposisi yang baik dalam menciptakan karya arsitektur. Tidak menyukai bangunan yang menyerupai kuil Yunani. Menurut Gehry, hal tersebut seperti menyatakan suatu penolakan terhadap perkembangan zaman. Gehry lebih menyukai yang bersifat fluid. Selanjutnya, yang ketiga adalah pluarisme. Pluarisme adalah gaya orang Amerika. Menurut Gehry, pluarisme adalah hal yang hebat, di mana orang dapat menyatakan ekspresi dirinya masing-masing dalam desain. Selanjutnya adalah metode perancangan. Konsep desain Frank Gehry hanya dipengaruhi oleh seni lukis dan seni patung. Baginya, seni dan arsitektur merupakan hal yang sama karena datang dari sumber inspirasi yang sama. Hasil kajian dan telaah karya-karya arsitek Frank Gehry menggambarkan, walaupun Gehry sangat dikenal dengan tokoh diskonstruksi dengan slogan "There is no rule", namun dalam desain dan karya Frank Gehry masih memperhatikan trilogi dasar Vitruvius.
Lalu objek yang kita amati yaitu Walt Disney Concert Hall yang terletak di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Gedung ini merupakan salah satu bangunan Frank Aun Gehry yang menampilkan arsitektur ekspresionis. Ide awal dari bangunan ini yaitu mengambil bentuk dari bunga mawar yang tumbuh subur di sekitar kota Los Angeles. Kemudian bentuk bunga mawar yang dimiliki Walt Disney Concert Hall itu berasal dari kecintaan atau kesukaan klien Frank Gehry yaitu Lillian Disney. Ia menginginkan sebuah concert hall yang terbaik sekaligus yang bisa menjadi sebuah ikon dari kota Los Angeles. Lalu yang berikutnya yaitu unsur perancangan yang meliputi titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, dan juga tekstur. Yang pertama yaitu titik. Titik adalah unsur yang paling mendasar dalam sebuah perancangan. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di bawah, daerah yang dilingkari merah merupakan unsur titik dari bangunan Walt Disney Concert Hall. Titik-titik tersebut berada pada ujung-ujung bangunan yang memiliki sudut yang bisa dibilang lancip. Lalu yang berikutnya atau yang kedua yaitu garis, yang merupakan unsur dasar dalam membangun sebuah bangunan yang terdiri dari kumpulan titik-titik yang saling menyambung. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di bawah, garis yang berwarna merah merupakan garis vertikal, kemudian garis yang berwarna hijau merupakan garis lengkung, dan garis warna kuning merupakan garis horizontal. Gabungan beberapa garis yang memiliki ukuran yang berbeda membentuk bentuk abstrak, sehingga bentuk dari gedung Walt Disney Concert Hall memiliki estetika yang sangat indah. Lalu yang berikutnya atau yang nomor 3 yaitu bentuk, yang merupakan satu titik temu antara ruang dan masa. Frank Gehry dalam membuat bangunan Walt Disney Concert Hall terinspirasi dari bunga mawar, sehingga meskipun bentuk dari gedung Walt Disney Concert Hall tidak tertata, tetapi hal tersebut menjadi keunikan tersendiri yang menjadikan gedung Walt Disney Concert Hall bisa menjadi ikon dari kota Los Angeles. Yang selanjutnya yaitu bidang, yang merupakan suatu garis yang diteruskan ke arah yang berbeda dari garis awalnya. Gedung Walt Disney Concert Hall memiliki bentuk bidang dasar persegi panjang, dan pembatasnya yang berupa dinding memiliki bentuk yang abstrak. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu ruang, yang merupakan kumpulan dari susunan beberapa bidang. Bentuk dari ruang bagian dalam Walt Disney Concert Hall itu sendiri adalah lingkaran, yang dimana ruangan tersebut difungsikan sebagai aula konser atau gedung opera. Yang berikutnya yaitu warna. Warna yang dimiliki Walt Disney Concert Hall yaitu monokrom. Semua dinding luarnya berwarna silver. Selain itu, bangunan ini juga mempertahankan warna dari material asli bahan yang dipakai. Memiliki warna silver karena penggunaan material stainless steel itu sendiri. Dikarenakan bentuk
Dari Walt Disney Concert Hall itu sendiri sudah sangat bisa dibilang mencolok. Pemilihan warna yang monokrom sangat cocok sehingga tidak menimbulkan kesan yang berlebihan. Kemudian yang terakhir yaitu tekstur. Dari bangunan Walt Disney Concert Hall memiliki tekstur yang halus dan glossy. Permukaan dari dinding luarnya tidak memiliki motif dan hanya bersifat semu, hanya memberikan kesan suatu permukaan yang mengkilap karena banyaknya unsur material stainless steel yang digunakan pada bangunan tersebut. Prinsip desain. Yang pertama, proporsi. Kedua, skala. Tiga, komposisi. Empat, keseimbangan. Lima, irama. Enam, unit. Tujuh, penekanan. Proporsi. Untuk memperoleh keserasian dalam sebuah karya, diperlukan perbandingan tepat, kesesuaian dimensi dari sebuah elemen-elemen arsitektur dengan lingkungan sekitar, serta fungsi dan aspek arsitektural lainnya seperti posisi, lokasi, dan juga objek-objek lainnya. Salah satu pertimbangan paling utama dalam merancang scene robotik ini adalah bagaimana merespon konteks-konteks yang berada di sekitarnya. Keseimbangan. Kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan kesan seimbang. Ada beberapa prinsip keseimbangan, yaitu ukuran, jumlah, elemen, desain, dan tata letak. Pada bangunan tersebut menonjolkan keseimbangan formal atau asimetris yang bersifat kokoh dan resmi. Skala. Skala adalah perbandingan dari ruang atau bangunan dengan lingkungan atau elemen arsitektural lainnya. Komposisi. Komposisi adalah atau sequence dalam desain arsitektur adalah penataan elemen secara keseluruhan agar alur menjadi lebih nyaman. Salah satunya penerapan komposisi penataan di komposisi ruang berupa interior. Irama. Pengulangan simetris antara elemen yang punya hubungan yang dapat dikenal dari bangunan tersebut menunjukkan pengulangan pada frame jendela dan kolom bangunan tersusun secara teratur. Unity. Dalam hal ini, seluruh unsur saling menunjang dan membentuk satu kesatuan yang lengkap, tidak berlebihan dan tidak kurang. Penekanan. Point of interest atau pusat perhatian dalam sebuah komposisi atau bangunan. Pada bangunan tersebut menunjukkan penekanan pada viral bagian bawah yang terkesan mengulang ukuran dan bentuk pada material metal dan kaca. Selanjutnya adalah elemen pembentuk bangunan dan ruang. Yang pertama adalah bagian atas. Gambar tersebut adalah bagian atap, langit atap pada bangunan tersebut, yakni memiliki bentuk rectangle yang memiliki satu kesatuan yang utuh. Atap yang dibuat tinggi membuat manusia merasa kecil. Bangunan di mata manusia berkesan megah dan besar. Yang kedua adalah bagian tengah. Bagian tengah meliputi dinding, pintu, dan jendela. Gambar tersebut adalah dinding, pintu, dan jendela Walt Disney Concert Hall, yang dimana dari segi geometri, bentuk dasar bangunan tersebut yakni berbentuk tidak teratur.
Dan yang terakhir Oke, sekian hasil dari analisa kelompok kami. Jika ada kesalahan pada penulisan maupun penjelasan presentasi kelompok kami, saya pribadi mewakili kelompok kami mohon maaf karena tidak ada unsur kesengajaan ataupun menyinggung dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya meninggalkan pesan untuk mahasiswa-mahasiswa arsitektur agar nanti ke depannya kita menjadi sesuatu mahasiswa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dibutuhkan untuk keluarga kita sendiri juga. Karena kita lahir di dunia ini untuk menjadi seseorang yang bermanfaat. Percuma kalau kita dilahirkan menjadi seseorang yang sangat pintar tetapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Karena di Indonesia ini sangat banyak orang pintar, bahkan tiap tahun juga kita tahu ribuan sarjana dicetak, artinya orang pintar itu selalu keluar, tapi orang bermanfaat selalu berkurang. Oke, di sini saya ucapkan selamat bergabung di ilmu tanpa batas, ilmu tanpa jenuh, dan ilmu tanpa nalar, yang artinya di luar nalar. Mengapa demikian? Karena arsitektur tidak ada batasan. Di dalam arsitektur mulailah kehidupan dengan melihat sesuatu tidak dari satu sudut pandang saja, melainkan membaur dengan kebutuhan masyarakat banyak, mampu juga dalam penerapan sistem mutu arsitektur di mana terkandung dalam seni-seni yang sangat-sangat menarik. Dan jangan lupa dengan prinsip-prinsip yang kita berikan. Dan yang terpenting adalah kegunaan dari bangunan itu dan keindahan suatu bangunan itu, sehingga kita semua tidak sia-sia membangun suatu bangunan dan hasil karya yang kita dapatkan. Menjadi seorang arsitektur itu bagi orang lain itu, ketika kita berhadapan dengan orang arsitektur, maka kita sama aja berhadapan dengan orang yang otaknya itu tidak bisa diuji gitu, tidak bisa diprediksi dengan mata biasa gitu. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa arsitek, mari saya pribadi mengajak Anda semua untuk mengubah pola pikirmu dengan cara mulai berkonsep step by step pada saat menganalisa segala sesuatu. Dan pesan yang paling penting untuk arsitektur, para arsitek, calon-calon arsitek, pesan saya adalah ciptakan sesuatu hal yang baru. Kita ciptakan suatu karya yang belum pernah ada di dunia desain. Saya yakin ketika Anda sukses menciptakan suatu karya yang belum ada di dunia, Anda akan sukses karir juga. Karena kenapa? Karena kekreatifan kita itu modal utama, modal yang sangat penting untuk memberangkatkan kita duduk di bangku sebagaimana menjadi seorang arsitek yang sedang mendesain. Untuk itu hanya keluarga, dosen, tapi kita harus percaya bahwa dosen adalah sesuatu pegangan ketika kita melewati jembatan. Ketika kita melewati jembatan tidak ada pegangan, kita akan sulit melampauinya. Intinya kita harus tekun, berani, dan berpikir di luar nalar. Percuma kalau kita kreatif tapi kita tidak bisa berani. Itu sama aja kita mempunyai sesuatu mobil yang mewah tapi kita tidak bisa menaikinya, sehingga kita tidak bisa menikmati dan tidak bisa berguna untuk orang lain. Jangan lupa untuk selalu belajar,
dan jaga kesehatan. Semoga Allah memberkahi kita, sehat selalu, dan kutunggu sukses kalian ketika kita sudah dewasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bercerita tentang masa pahit dan manisnya menjadi seorang arsitek ya.